Halo Sobat Doder, ketemu lagi. Gimana kabar? Semoga tetap semangat menjalani hidup di negeri tercinta, negeri Republik Indonesia. Ayo segera bergabung. Ini ada paling menarik dari channel paling heboh sedunia akhirat nih. Edisi terbuka bersama Cak Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Dodo. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cak Doder. Semoga tetap semangat, tetap sehat mental dan spiritual. Lah, ini yang terbaru. Mas Dodo, Hendrik Irawan, mitra MBG di Bandung, itu resmi disuspend oleh si Nani sebagai wakil kepala BGN. Ini Ya, tapi seperti biasa nih Mas, ini hanya soal waktu untuk kemudian dia hmm, melakukan aktivitas seperti biasanya. Ada komen Mas? ya, ya. Ini memang secara real memang MBG ini memang tetap menjadi masalah dan kelihatannya pemerintah ingin menunjukkan keseriusannya dengan mensuspend para mitra yang kemudian viral dikritisi oleh netizen dan tindakan Nani dia ini sudah tepat. Tapi tetap saja itu tidak menghilangkan bahwa keinginan publik itu ya MBG dihentikan, apalagi menggunakan dana pendidikan. Betul Begitu, Mas. Cak. Ini menarik Mas, analisa dari Don Empet akhir tahun lalu. Bagaimana Ah, materi MBG itu mendominasi pembicaraan di media sosial. 60 hmm, sekitar datanya Mas, 61% itu menyatakan negatif Mas, bahwa MBG ini harus negatif. dihentikan. Negatif. Heeh. Dan hanya sekian persen yang bilang, oh bermanfaat. Ya mungkin ini mitra-mitra MBG-nya ini jika tidak ditangani secara profesional, ini akan berimbas kepada rezim pemerintahan Prabowo dan Gibran. Atau hanya Prabowo aja Mas? Ya, kelihatannya yang akan terkena imbas hanya Prabowo. Karena ketika ada kritikan tentang MBG atau kesalahan Prabowo, itu netizen atau buzzernya Gibran itu selalu menunggangi. Jadi harap waspada. Sebetulnya kasihan juga sama Prabowo. Dia ingin berkali-kali kan bersumpah ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, termasuk dengan program MBG ini. Tetapi itu kan selalu tidak mulus. Dan anehnya dan sulitnya dan juga sialnya, ketika ada kritikan terhadap Prabowo, Gibran bukan menjadi bukan bemper ya, setidaknya dia memberikan semacam masukan untuk Prabowo atau ikut membentengi Prabowo. Yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah menggunakan buzzer dan ini ada di beberapa media sosial yang bisa kita baca klarifikasi. Buzzer itu yang kemudian ikut-ikutan menjelek-jelekan Prabowo. Tujuannya apa? Ya bukan apalagi kalau bukan 2029. Jadi kita melihat anomali yang luar biasa di dunia maya ini atas kepemimpinan dua sosok tua dan muda ini yang ketika terjadi friksi di jalanan bukannya saling menguatkan, tapi saling melemahkan, menunggangi isu-isu yang bisa menjatuhkan Prabowo. Ada yang hal menarik Mas. Bagaimana Ketua Umum Gibran, jadi dibacanya Gibran, itu sudah berani muncul G, mengkritik G itu tentang brand ya. ya Hmm, Gibran. Nah, itu sudah berani muncul ya, terang-terangan ya. mengkritisi tentang program MBG. Nah, ini kutipannya Mas. Ah, Kebijakan-kebijakan yang dilontarkan ke ranah publik ini sekarang begitu banyak menyengsarakan dan menyesatkan. Contoh MBG, MBG sudah begitu luas diketahui bahwa di sana dipaksakan sampai begitu rupa, bulan puasa pun mau ngasih sampai makan sahur, sekolah libur juga mau diantar ke rumah. Ini kan pemaksaan pengeluaran uang yang sudah dibaca masyarakat. Di situ memang ternganga bahwa korupsi itu begitu luar biasa di situ. ya, oke. Nah, yang lebih menarik ini ya komen-komennya. Coba dibacakan, Cak Jarot. Wah, Apa namanya komen-komennya itu kelihatannya sadis ya. ya, Sadis kita menjelekkan Prabowo. kita tampilkan aja Mas di kalau ini di videonya ini. Nah, ini banyak komen-komen, silakan dibaca sendiri seperti ini Sobat Ah, Doder. Seperti inilah komen-komen dari uploadan Ketum Gibran tadi. itu akun ya, TikTok, akun X ya, Twitter Platform ya. X, ya, platform X, Mas. Hmm. Heeh. Ya, saya juga beberapa hari lalu itu kemarin waktu halal bihalal dengan seseorang, saya tidak akan sebut namanya, tidak akan sebut identitasnya, tapi sebagai jurnalis kita tetap percaya pada omongan seseorang dan kita akan lindungi narasumber itu. Dan si narasumber itu teman saya
itu mengatakan bahwa dia memang di-hire oleh Gibran untuk menjelek-jelekan Prabowo. Di dalam akun medsos mereka ada beberapa, ada X, ada IG, ada TikTok, dan secara real memang Gibran menyerang Prabowo. Nah, ini kan kemunafikan ya kalau dalam orang awam, di dalam apa namanya, pandangan kejujuran, ya ini munafik. Orang yang seharusnya bersatu padu membangun negeri ini tapi menyalip di tikungan dan menjegal dari belakang. Yang terjadi kan seperti itu. Iya. Di depan dia memprovokasi, di tengah dia bikin masalah, di belakang dia menjegal. Itu yang terjadi pada pendukung Gibran. Analis politik Saiful Huda sudah mengingatkan bahwa Oh kubu ya. Jokowi itu terlalu sangat bersemangat untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Apa buktinya? Ya, seperti yang kita bahas itu di beberapa media sosial sudah menyerang satu dua orang, sekarang sudah terang-terangan. Salah satu kubu Hmm. yang paling gurih renyah untuk dibahas adalah tentang program MBG dan satu lagi Koperasi Desa Merah Putih, Mas, yang terbaru ini, Mas. Ya, betul. Memang kalau kita lihat ke daerah-daerah, memang pembangunan koperasi merah putih, KDMP sebutannya ya, koperasi desa merah putih, dan itu standar. Bangunannya standar, bentuknya, luasnya, tipikalnya semuanya sama, dan itu secara sporadis terjadi di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Memang sih kalau kita bukan agak ya, kalau kita melihat dari kacamata independen dan netral, memang itu lebih bagus. Saya sepakat dengan kata Prabowo bahwa ketimbang duit yang dimakan koruptor, mendingan disalurkan ke masyarakat luas dalam bentuk KDMP itu, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, lagi-lagi ketika ada orang yang mengkritisi Koperasi Desa Merah Putih, Gibran nunggangi dengan bahasa-bahasa yang kasar, dengan bahasa-bahasa yang memprovokasi, dan tidak enak sekali untuk didengar. Makanya kita harus kawal secara independen bahwa politik yang terjadi sampai hari ini adalah sebetulnya politik yang mereka ciptakan, terutama yang secara sporadis dan secara radikal dilakukan oleh pendukung Gibran untuk menjelekkan Prabowo sampai target nanti 2029. Setidaknya kan citra Prabowo sampai 2029 anjlok dan Gibran naik dengan tentu saja dengan buzzer-buzzer yang sudah diciptakan sejak hari ini. Dan apalagi Jokowi juga simultan dengan perilaku buzzer, di mana rumah ratapan Solo menjadi titik poin untuk menjadi pusat gravitasi pemberitaan. Lihat saja, polanya jelas sekali. Jokowi tidak boleh sepi dari pemberitaan. Apa tujuannya 2029? Tapi menarik, Mas, ketika Lebaran kemarin itu dia bagi-bagi angpo, Mas. Kayaknya di Hmm, dekat Solo lah itu. Salah seorang, betul. bukan beberapa orang. Ini Hmm, semak-mak lah, gerombolan mak-mak itu kecewa. Dari pagi sampai siang itu dibuka hmm. angponya hanya 50.000. Angponya dan ditanya, terus maunya berapa ya? Jangan 50.000. Pak Jokowi kan sudah 10 tahun, itu kan banyak duitnya, cari itu, Mas. Ya, itu salah satu yang perlu kita sikapi juga, bahwa Jokowi tidak akan berubah dari pola yang lama, pola belusukan ke bawah, pola ke rakyat-rakyat miskin yang dengan uang 50.000 itu Jokowi anggap itu sebuah prestasi luar biasa. Tapi di samping 50.000 ada juga bingkisannya, Cak Jarot, Iya. ada apa namanya, beras, Hmm. Indomie, dan juga susu. Tapi itu efektif untuk membangun citra, dan itu akan selalu dipertahankan oleh Jokowi sampai 2029. Bahwa ada yang merasa 50.000 kekecilan, nanti buzzer mereka akan bikin bantahan. Sudah Hmm. syukur ada yang bagi-bagi, emang Prabowo bagi-bagi. Selalu begitu, dibentur-benturkan. Supaya citra Jokowi dan Gibran itu selalu baik. Dan ini sebenarnya tidak sehat ini untuk politik kita. Karena yang jadi korban adalah masyarakat bawah, diadu domba, di bawah dihasut, kemudian diagitasi untuk saling bermusuhan. Nggak sehat sekali demokrasi kita nih, Cak Jarod. Jadi Sobat Doder, kalau mau mengkritik Pak Jokowi atau ya katakan mengkritik lah selama 10 tahun penegakan hukum, demokrasi itu amblek, ekonomi nggak ada sih bener, nggak ada yang bener. Terus tiba-tiba dia muncul sebagai hero, pahlawan dengan membagi-bagikan. Imbasnya adalah apa? Ya karena kita
mayoritas pendidikan masyarakat kita, Mas, hanya katakan 8 tahun. Artinya apa? Tidak lulus SMP. Kasihan, Mas. Dia memang menjaga supaya apa? Pendidikan rakyat Indonesia itu tidak sampai apa supaya tidak pinter amat, supaya enak dibodohi, Mas. Ya, itu kan sesuai dengan amanat undang-undang yang salah diterjemahkan atau sengaja diterjemahkan menjadi versi penguasa yang ingin berkuasa selamanya. Bahwa anak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi itu pengertiannya, anak terlantar dan fakir miskin itu harus selalu miskin dan selalu terlantar. Supaya apa? Supaya setiap 5 tahun itu menjadi ritual rutin untuk dijadikan pundi-pundi suara dengan bagi gitu. Jadi sengaja di pos itu sengaja Miskinkan ya. dilanggengkan, di Hmm. mana 72% pendidikan masyarakat itu masih SD dan itu memang yang mudah sekali untuk dipengaruhi suaranya dengan cara memberikan bingkisan yang tidak tidak ada harganya ya buat orang-orang lain mungkin tidak ada harganya 50.000 sama Indomie paling dimakan setengah hari sudah habis itu. Tapi itu pola yang terjadi di Indonesia, demokrasi dibangun dengan cara merendahkan masyarakat Indonesia sendiri. Tidak ada upaya untuk mengedukasi demokrasi itu seperti yang terjadi di negara-negara maju, bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk menikmati kue pembangunan. Yang terjadi adalah masyarakat bawah dijadikan komoditas setiap 5 tahun untuk meraup suara. Yang terjadi akhirnya seperti hari ini. Bahwa dikatakan 2045 menjadi Indonesia emas, itu ya sangat mungkin akan menjadi Indonesia cemas, karena tidak ada perubahan perilaku, tidak ada kebaikan-kebaikan yang dimunculkan oleh masyarakat bawah. Ya karena mereka menjadi korban struktural dari politisi busuk ini yang ingin berkuasa selamanya. Jadi mau anggota DPR, menteri atau siapapun partai-partai, itulah lahan subur mereka untuk tetap berkuasa dengan cara menumbuh suburkan orang-orang yang tidak peduli dengan demokrasi dan politik Indonesia. Nanti para buzzer itu akan mengcopy paste tentang guyonan Cak Lontong, Mas. Jadi gini, ketika Ah, rame-rame tentang eh, siapa orang orang miskin itu bukan di Indonesia. Yang orang miskin tertinggi itu bukan di Indonesia. Di mana? hmm, Itu di Eropa. Loh, datanya seperti ini BPS. Salah, kata Cak Lontong. Coba lihat. ah, Orang-orang miskin di Eropa itu tinggi-tinggi badannya, Mas. jadi bukan di Indonesia, di Eropa ya. Di Itu Eropa. tinggi-tinggi badan. Kita memang kalau berhubungan Cak Lontong harus mikir 2 kali itu. Kadang-kadang kita telat mikir menerjemahkan apa yang disampaikan Cak Lontong. Tapi ya akhirnya keluar dari substansi. Padahal maksudnya secara grafik, secara data Indonesia ini masih masih tinggi kemiskinannya ya. Begitu. Mas, kira-kira apa yang harus dilakukan seorang Prabowo menghadapi tikaman-tikaman dari geng Solo ini, Mas? Oh, Prabowo harus tetap welcome terhadap kritikan siapapun. Jangan Ya. kritikan dibalas dengan bungkam. Jangan kritikan kemudian dihadapi dengan militeristik, dengan penjara. Salah. Itu salah besar. Semua harus dirangkul, diajak bicara. Bisa jadi yang muncul dari masyarakat luas, apakah itu orang biasa, ulama, kiai, atau guru, atau siapapun, itu bisa jadi tidak terdengar oleh Prabowo selama ini karena Prabowo hanya mendapatkan informasi hanya mendapatkan masukan yang ABS asal bapak senang gitu. Jadi Prabowo harus waspada dan harus mengubah mindset siapa Gibran. Kalau Prabowo memandang Gibran itu adalah Jokowi, itu salah besar. Karena Prabowo selalu mengatakan bahwa dia bisa menjadi presiden karena Jokowi. Ya sudah, itu selesai di 24 Februari 2024, selesai di situ. Setelah itu, ini milik Prabowo. Ini yang harus diingatkan. Jangan tersandra oleh Jokowi. Memang dia ketakutan apa kalau mau dibongkar Jokowi? Ya hadapin saja kalau memang Prabowo benar tidak punya masalah, tidak punya kasus, lakukan sebagai presiden secara baik dan benar. Bukan setiap kebijakan harus nengok ke belakang, harus melihat ini merugikan Jokowi atau tidak, ini menguntungkan Gibran atau tidak. Jangan seperti itu. Harus dengarkan pula masyarakat Indonesia yang mayoritas ini yang tidak menghendaki Gibran gitu. Apalagi menjadi presiden di 2029 itu akan bahaya sekali karena mulai hari ini tuh
jangankan menjadi presiden, jadi wapres itu nggak cocok, tidak ada jejaknya, tidak ada apa namanya prestasinya. Harusnya Gibran kalau orang normal, kalau dia orangnya normal dan waras, tersinggung dong dengan mantan wakil presiden Yusuf Kala. Bagaimana dia rumahnya didatengin tokoh-tokoh nasional, dan dia sebentar lagi mau keluar negeri, ini mau bicarakan lagi soal Israel, ya apa namanya, Iran Israel. Harusnya Jadi tersinggung dong sebagai. iya benar Mas. Terkait dengan betapa respon Prabowo terhadap kritik. Ini Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, itu menyebut Ah, Prabowo itu kepala batu. Baru ini presiden yang begitu membatu, tidak pernah mau menerima kritik dan masukan. Ini resikonya gawat, apalagi menjelang Pilpres nanti. Ini akan hmm. apa seperti halnya bumerang mengenai diri sendiri. Salah satunya yaitu dari MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Sudah diingatkan oleh banyak pihak, termasuk dari Yunarto Wijaya ini, Mas. Ya, sepakat. Dan apa yang dilakukan, riset yang dilakukan oleh Carta Politika memang betul sekali, dan akan menjadi feedback yang sangat tidak bagus buat Prabowo. Makanya kita hargai Prabowo ini akan jalan dengan mata kuda, dengan mengabaikan kritikan-kritikan, tapi juga tidak boleh tutup mata. Harus juga kita respon. Harus juga Prabowo melihat realita di lapangan, bukan hanya yang masuk di dalam lingkungan istana, harus lihat ke bawah. Seperti apa sesungguhnya masyarakat Indonesia, seperti apa sesungguhnya persepsi publik, terutama di kalangan akademisi tentang Prabowo. Bukan hanya yang direspon penerima MBG, orang dikasih di mana-mana juga senang, berterima kasih. Kan itu. Ya, Sekali-kali tanya yang tidak dikasih dong, yang tidak kebagian, yang sedikit punya kepedulian. Bukan orang yang setiap hari dicekoki makanan. Ya pasti orang kambing aja, anjing aja dikasih makan langsung loyal pada tuannya kok. Kan seperti itu anunya, iya. analoginya. Pak Prabowo barangkali bisa melihat, Mas, video-video lawas bagaimana Presiden B.J. Habibie ketika itu ditanya oleh wartawan televisi, Pak, Bapak kan dikenal sebagai teknokrat juga yang memproduksi Hmm. tentang pesawat terbang yang terkenal CN-230. Ketika jadi presiden, Hmm. kenapa Anda tidak melanjutkan proyek itu? Dia ketawa. Hmm. Ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Saya melanjutkan program saya sendiri. Tapi Anda tahu, ente tahu katanya dengan gimmick yang khas, Mas. Ketika saya Ya. menjabat menjadi presiden, rupiah anjlok, bensin naik, Hmm. kehidupan begitu sulit. Terus prioritas saya adalah menyelamatkan rakyat, memberi pangan rakyat. Kalau pesawat terbang itu nggak bermanfaat bagi orang. Pak Prabowo barangkali bisa meniru jejak Habibie. MBG benar, tapi tidak semua orang membutuhkan dan dananya itu Mas yang dipersoalkan. Makanya perlu dikaji ulang itu program MBG. Nah, closing statement saya adalah bahwa gerakan yang sekarang masif dilakukan oleh pendukung Gibran itu harus diwaspadai oleh Prabowo. Karena kalau ini menggumpal menjadi satu kekuatan, akhirnya menjadi satu kebenaran. Ketika sesuatu yang salah menjadi kebenaran, itu akan salah langkah. Tetapi catatannya adalah ini baru di sebatas buzzer, belum pada tataran partai politik, pimpinan partai politik, atau bahkan menteri. Kalau sudah sampai pada partai politik dan pimpinan serta menteri-menteri yang mendukung Gibran, itu artinya sinyal berbahaya bagi Prabowo. Tapi apapun, ini wajib diwaspadai dan harus di-counter dengan narasi-narasi yang mencerahkan, bukan narasi-narasi yang juga menimbulkan permusuhan baru. Baiklah Sobat Dodet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dodet, Cak Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.